Cerita kita lanjutkan setelah orang tua itu berhasil menangkap mata-mata. Cerita akan berpindah ke sekte Wuji. Jiang menanyakan kepada Yun Xuan ketika energi spiritual dalam tubuh bersirkulasi selama seminggu dan kemudian berbalik. Apakah itu yang menyebabkan demonisasi karena pembalikan? Yun Xuan mengatakan patriark muda dirinya yakin ada beberapa hal yang secara garis besar kita pahami tidak akan menjadi masalah. Xing Er yang berada di dekat Yun Xuan terus saja level kultivasinya naik dari kondensasi rem sampai ke fusion rem. Tapi beberapa juga sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Jiang menilai aura Yun Xuan itu tidak terlalu buruk, dikarenakan dia memiliki aura yang cukup murni, sehingga membuat Xing Er mudah mencapai fusion rem dalam beberapa waktu. Jiang juga berpikir bahwa dirinya akan membebaskan Yun Xuan dari jeratan hukum hari ini. Dirinya harus menjaganya selama beberapa hari. Saat Yun Xuan sedikit pulih, maka Xing Er bisa mencapai ranah Herbert Rem. Jiang tersenyum ke arah Yun Xuan yang membuat Yun Xuan keringat dingin dikarenakan dirinya mengetahui rencana licik Jiang. Jiang meminta agar Xing Er kembali saja karena Yun Xuan sepertinya tidak menyukai layanan pribadi. Xing Er mengiyakan perkataan Jiang. Terlihat Yun Xuan yang keringat dingin mulai memakan sebuah pil yang sepertinya kemungkinan untuk memulihkan kembali kekuatan energi spiritual. Setelah Xing Er pergi, Yun Xuan telah selesai memulihkan kembali kekuatan energi spiritualnya. Jiang yang melihat Yun Xuan memakan sebuah pil, jadi dirinya akan menggunakan rencana yang sebelumnya. Jiang mengatakan, Xing Er, mengapa kau begitu lalai sekali? Tidakkah kau melihat cangkir teh Yun Xuan yang kosong? Jadi dirinya meminta agar Xing Er mengisi ulang cangkir untuk Yun Xuan. Yun Xuan yang menyadari rencana Jiang, jadi Yun Xuan menolaknya dengan tegas. Dengan menghancurkan cangkir, Yun Xuan juga mengatakan bahwa dirinya berhenti minum teh mulai hari ini. Tiba-tiba dari luar ada seseorang yang mengatakan dirinya tidak menyangka akan bertemu dengan Dawis Yun Xuan di sini. Senang sekali bertemu denganmu. Orang itu dengan lantang mengatakan bahwa penguasa kerajaan Zhao yang agung datang berkunjung. Dirinya meminta agar orang yang pemalas dan yang lainnya harap segera pergi sekarang juga. Yun Xuan yang melihat orang itu langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Dapat terlihat dari ekspresi wajahnya. Salah satu tetua menjelaskan bahwa orang itu adalah raja dari kerajaan Zhao besar yang telah datang secara pribadi. Ini harus dianggap serius. Jiang turun dari tempat duduknya. Jiang memberikan hormat dengan mengatakan semuanya. Hari ini raja sendiri sedang berkunjung. Dirinya khawatir jika nanti ada diskusi lebih lanjut, dirinya tidak dapat menemani kalian. Jadi di masa depan ketika rekonstruksi sekte Wuji ini selesai, maka dirinya akan mengundang semua orang untuk minum-minum di gunung. Mereka semua memberikan hormat dengan mengatakan, Master Sekte Jiang, kami berharap dapat bertemu dengan Anda di masa depan. Jiang memegang tangan Yun Xuan. Jiang meminta agar Yun Xuan menemani dirinya menemui orang dari kerajaan Zhao. Dengan wajah imutnya, Jiang mencoba membujuk Yun Xuan agar mau ikut dengannya. Yun Xuan tertawa dengan mengatakan bahwa kau sangat menggemaskan sekali. Orang tua ini hampir saja jatuh ke dalam obsesi. Yun Xuan mengingatkan Jiang nanti apapun syarat yang mereka ajukan jangan setujui. Dikarenakan orang-orang dari kota kekaisaran pandai menipu orang. Kita akan berpindah keluar sekte Wuji yang dimana Kaisar memberikan hormat dengan mengatakan penguasa kerajaan Zhao yang agung datang mengunjungi para senior.
Wenting mengatakan tak disangka Kaisar Guangzhou juga datang. Wilayah yang hilang di utara belum juga didapatkan kembali. Dan apa yang dilakukan di Sekte Wuji sekarang? Liu Tao mengatakan mungkin mereka datang untuk menemukan kota Suan Yuan. Jiang berjalan ke arah Kaisar dengan mengatakan yang mulia Kaisar diberkati ribuan mil. Dan hari ini Kaisar datang ke keluarga sederhana. Sebagai patriark Sekte Wuji saat ini, masternya untuk sementara tidak dapat hadir dan tidak dapat menerima tamu. Jadi dirinya akan menyapa yang mulia atas nama masternya. Kaisar berpikir, dari mana anak kecil ini? Master sekte saat ini bukankah Duje adalah masternya? Yun Xuan memberikan hormat kepada Kaisar dengan mengatakan yang mulia, orang di depan Anda memang master sekte yang baru dari Sekte Wuji dan juga murid dari senior Duje. Kaisar mengatakan bahwa dirinya sudah mengerti dikarenakan dirinya telah mendengar kalau Sekte Wuji telah dibantai oleh para kultivator jahat dan menderita kerugian besar. Dirinya berharap hadiah yang dirinya bawa hari ini dapat membantu menghidupkan kembali Sekte Wuji. Orang tua itu mengatakan bahwa ketika beliau mulai naik gunung, yang mulia kebetulan menangkap seorang kultivator jahat yang masih bersembunyi di Sekte Wuji. Mungkin bisa membantu Master Sekte Jiang menyelesaikan bencana. Ternyata mata-mata yang tadi telah dihajar habis-habisan oleh Kaisar yang membuat mata-mata itu sekarat. Jiang yang melihatnya terkejut karena menurut ingatannya, orang ini adalah bawahan ayahnya. Bagaimana mungkin dia adalah seorang kultivator jahat? Jiang berpikir keras apakah ayahnya adalah mata-mata kultivator jahat. Ini mustahil, ayahnya telah menjadi master sekte selama 60 tahun. Di sini Jiang akan menjelaskan tentang masa lalu ayahnya, yang dimana ketika ayah menjadi mata-mata, ia menerima banyak murid dan bahkan melakukan beberapa hal yang akan dilakukan oleh tokoh utama dalam novel. Satu-satunya kebenaran adalah ayahnya melakukan hal jahat kepada gadis suci sekte. Ayah Jiang adalah seorang kultivator dengan gaya dan penampilan yang luar biasa, yang merupakan kultivator impian para gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. Ayah diperintahkan oleh tetua untuk masuk ke sekte jahat sebagai mata-mata dan mencuri informasi penting. Namun identitas ayah diketahui oleh gadis suci sekte jahat. Saat bertarung, topeng ayah tak sengaja terlepas, yang membuat saintis itu tertarik dengan wajah tampan ayahnya yang menawan. Pertama kali dia melihat wajah ayah, dia langsung jatuh cinta padanya, melupakan aturan dan identitas sekte. Ayah yang tampan mengikuti arus mendorong gadis suci itu dan melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Dirinya sebagai menghapus manhwa ini tidak ingin kalian melihatnya, jadi dirinya memblokirnya untuk kalian. Master sekte jahat dengan cepat mengetahui hal ini, sehingga ayah menculik gadis suci dan mereka berdua menghindari pengejaran sampai ke ujung dunia, atau mereka berdua kawin lari. Dan pada akhirnya kultivator jahat menemukan ayah di Sekte Wuji, yang menyebabkan ayah hampir terbunuh. Ini benar-benar melengkapi ceritanya. Jiang marah melihat bawahan ayahnya yang dilukai oleh mereka sampai seperti itu. Mereka benar-benar jahat sekali. Di sini Yun Xuan salah paham lagi, yang dimana Yun Xuan mengira Jiang sangat marah melihat orang itu karena hampir menghancurkan sektenya. Bahkan seorang bocah berusia 3 tahun pasti sangat ingin membunuhnya. Putri Kaisar menanyakan apakah Jiang benar-benar master sekte ini. Setelah beberapa lama kemudian, Putri Kaisar sangat menyukai tubuh Jiang yang sangat kecil.
Putri Kaisar menanyakan apa Jiang bisa mencapai kursi Master Sekte. Jiang mengatakan, kakak, bagaimana kau bisa meremehkan dirinya seperti itu? Meski dirinya kecil, tapi dirinya masih Master Sekte kecil. Putri Kaisar tertawa kecil karena melihat kelakuan Jiang yang menggemaskan. Orang tua itu menjelaskan bahwa orang yang berada di dekat Jiang adalah putri dinasti kami yang bernama Hua Yue. Yun Xuan yang mendengarnya terkejut karena baru saja mengetahui bahwa wanita cantik itu ternyata Yue Er. Perhatian mereka semua dialihkan oleh Yue Er yang langsung memeluk Jiang. Yue Er menanyakan kepada ayahnya apakah dirinya boleh membawa Jiang kembali ke istana untuk bermain dengannya. Wen Ting dan Liu Tao terkejut karena melihat Jiang yang dipeluk oleh Yue Er. Mereka yang melihat Jiang sangat bahagia di dalam pelukan Yue Er. Mereka bersorak gembira dikarenakan Jiang melakukan hal yang bagus. Orang tua itu meminta kepada bawahannya untuk segera berikan tawaran dari keluarga istana Zhao yang agung. Bawahan itu mulai melepas cincin dari tangannya, yang membuat para tetua langsung berlutut dengan hormat. Orang tua itu dengan lantang mengatakan 10.000 tael emas dan 10.000 kuda sutra, semua jenis batu eksotis yang berjumlah 333 buah, 5.000 senjata pedang kelas atas, 100 teknik kelas Wan, 10 teknik kelas bumi, dan semua jenis pil. Total ada 3.333 botol. Para tetua yang mendengarnya merasa keringat dingin karena semua yang disebutkan adalah barang yang sangat berharga. Yun Xuan mengatakan bahwa dirinya sangat terkesan atas tawaran dari keluarga istana Zhao yang agung. Liu Tao mengatakan bahwa penawaran dari keluarga kerajaan ini jelas sangat membantu Sekte Wuji dalam membangun kembali sektenya. Hal-hal yang diberikan oleh kakak senior Xuan Yuan dapat menciptakan kekuatan kelas kedua. Setelah cincin diserahkan kepada salah satu tetua, tetua itu tidak menyangka apa yang dirinya terima semuanya sangat berharga. Tetua itu juga berpikir terlepas dari apa itu emas, sutra, pil atau buku-buku rahasia di daratan Zhongzi, semua itu adalah benda-benda yang berharga dan semuanya lebih berharga daripada kekayaan. Para tetua serentak mengatakan Sekte Wuji mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Tidak ada cara untuk membayar kembali semua hadiah ini, jadi mereka mengucapkan salam hormat kepada yang mulia. Jiang mengatakan, hai, mengapa kalian semua bisa berekspektasi seperti itu? Bagaimana kalian bisa berlutut untuk hadiah seperti itu? Jiang berpikir apa gunanya hal-hal yang biasa-biasa saja. Dirinya bisa menulis banyak teknik kelas Wan dengan mudah. Yue Er menepuk pipi Jiang dengan mengatakan, hai, mengapa semua kata-katamu sangat tidak menyenangkan untuk didengar? Kaisar mengatakan mengetahui bahwa sekte ini sedang dalam masalah, jadi dirinya berpikir sekarang adalah saat yang paling dibutuhkan. Dirinya berharap semua hal ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Selain itu, masih ada satu undangan pahlawan. Yun Xuan mengatakan, jadi ini motif perjalanan Anda di sini, yaitu untuk mengundang Master Jiang agar bergabung ke undangan pahlawan. Jiang menanyakan apa itu undangan pahlawan. Yun Xuan menjelaskan undangan pahlawan itu adalah katalitas untuk kematian. Di dalam istana kekaisaran dinasti Zhao yang agung, terdapat makam para dewa yang berada di bawah tanah selama bertahun-tahun untuk mendapatkan benda-benda yang ada di makam. Dinasti Zhao yang agung telah melakukan raid makam, menggunakan nama keluarga kekaisaran untuk mengundang semua kultivator besar dan raid makam bersama-sama. Pada awalnya semua orang berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan bagian dari sumber daya kultivator.
Tapi semua orang yang pergi ke sana tidak kembali. Banyak sekte yang mengirim orang untuk menyelidiki, tapi mereka dihentikan oleh keluarga kekaisaran. Yun Xuan dengan tegas mengatakan kakak seniornya, Master Yun Yi, diundang oleh mereka untuk pergi ke sana dan sekarang sudah 30 tahun. Dirinya belum mendengar kabar darinya. Hidup dan mati belum diketahui. Jiang mengatakan jika Yang Mulia bermaksud seperti itu, maka dirinya akan menolak sebagai pengganti masternya. Jiang meminta Tetua Chen membawa orang ini ke penjara batu di belakang gunung dan awasi dia dengan ketat. Jiang juga memanggil Tetua Lu. Tetua Cheng mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan perintah Master Sekte. Tetua Lu menanyakan apa yang harus dirinya lakukan. Jiang meminta agar mengembalikan cincinnya. Para tetua meminta agar Jiang memikirkannya lagi. Jiang dengan marah mengatakan dirinya memintamu untuk mengembalikannya. Apa kau tidak mendengarkanku? Yui mengatakan, hai anak kecil, kamu tidak tahu apa yang baik bagi seseorang. Kaisar mengatakan tidak baik bagi anak kecil memiliki perasaan seperti itu. Yang perlu Jiang lakukan hanyalah membawa pesan. Pergi atau tidaknya terserah pada mastermu. Orang tua itu membenarkan perkataan Kaisar. Orang tua itu menanyakan mengapa Yun Xuan khawatir tentang masalah orang lain. Selain itu, bagaimana jika saudari seniormu hanya kecanduan makan dan tidak ingin kembali? Dengan mengaktifkan formasi, Yun Xuan menanyakan, apa yang kamu katakan, tolong ulangi lagi. Orang itu mengatakan undangan pahlawan, banyak mengundang para pahlawan dunia. Tapi sayangnya tidak ada nama Yun Xuan di sana. Apa kau tahu kenapa? Itu karena kau tidak layak mendapatkan gelar pahlawan. Yun Xuan menanyakan, apa yang kau bilang, katakan lagi. Orang tua itu mengatakan bahwa Yun Xuan tidak pantas. Yun Xuan yang marah langsung saja menyerang orang tua itu menggunakan serangan mental. Dengan amarah yang masih terpendam, Yun Xuan mengatakan, pencuri gagak tua, tampaknya perseteruan kita akan terselesaikan hari ini. Orang tua itu menanyakan mengapa Yun Xuan masih belum melepaskannya. Yun Xuan memegang topengnya dengan mengatakan melepaskan. Saat itu dirinya menghancurkan gerbang surga dengan satu pedang dan hampir naik, tapi kau malah menyerang ketika dirinya tidak siap, yang membuat dirinya kehilangan kesempatan untuk naik. Yun Xuan yang marah menerjang ke depan bersiap menyerang orang tua itu dengan mengatakan menghalangi jalannya untuk naik sama saja dengan membunuh orang tuaku. Orang tua itu juga bersiap menyerang Yun Xuan dengan mengatakan bagaimana dirinya bisa lupa saat dirinya melukaimu. Bentrokan kedua kekuatan pun terjadi yang membuat pancaran energi spiritual meledak dengan keras. Mereka yang berada di dekat area pertarungan berusaha menghindarinya. Kaisar mengatakan ayah adalah salah satu master negara yang selalu melakukan hal-hal buruk seperti itu di masa lalu. Saat itu master negara dikejar-kejar oleh Yun Xuan selama 20 tahun. Yui mengatakan dia tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan kita. Dan pada akhirnya hanya ketika keluarga kerajaan turun tangan dengan sekte Taiwu Immortal barulah masalah ini dapat diselesaikan. Jiang meminta Tetua Lu agar menjaga cincinnya dahulu. Tetua Lu menanyakan bukankah Master Sekte kecil meminta dirinya untuk mengembalikan cincin itu sekarang. Jiang mengatakan siapa yang tidak akan mengambil keuntungan jika ada situasi yang bagus seperti ini. Semua ini juga sangat bermanfaat bagi kita. Setelah mengatakannya, Jiang baru terpikir sebuah rencana yang bagus untuk Sheng Er. Jiang meminta Sheng Er untuk mengikuti dirinya. Sheng Er menanyakan kita akan pergi kemana. Jiang mengatakan Sheng Er tolong ikuti saja dirinya. Kita akan berpindah ke pertarungan yang dimana orang tua itu mengatakan
Yun Xuan dirinya sudah menjelaskan bahwa kenaikan itu seluruhnya dan sepenuhnya adalah penipuan. Mengapa Yun Xuan tidak mempercayai dirinya? Dirinya hanya berusaha menyelamatkan hidup Yun Xuan saja. Yun Xuan menggunakan teknik naga api dengan mengatakan, bagaimana bisa kau berharap dirinya dapat mempercayai perkataanmu hanya berdasarkan satu kalimat saja? Yun Xuan menanyakan apakah kau takut membuat gerakan atau menggunakan teknik karena kau menjadi master negara. Orang tua itu berbalik ke belakang yang dimana putra dan cucunya sedang memperhatikan dirinya bertarung. Dikarenakan dirinya tidak mau mempermalukan dirinya sendiri di hadapan putra dan cucunya, jadi dirinya menggunakan teknik rantai surgawi untuk menandingi kekuatan naga api milik Yun Xuan. Alhasil bentrokan kedua kekuatan pun terjadi yang membuat ledakan cukup besar. Bentrokan kedua kekuatan itu menyebabkan gelombang energi spiritual terlepas ke segala arah. Kaisar mengatakan pertempuran ini memicu tanda-tanda petir malapetaka. Kaisar meminta Yue memperhatikan puncak pertarungan negara transisi yang sulit ditemukan. Pertempuran mereka berdua sangat sengit, dapat terlihat pancaran energi spiritual yang keluar dari tubuh mereka. Mereka yang fokus bertarung tidak menyadari bahwa esensi spiritual mereka mulai menghilang. Beberapa lama kemudian esensi energi spiritual di antara mereka berdua perlahan menghilang. Dan pada akhirnya energi spiritual mereka menghilang sepenuhnya. Yue menanyakan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Yun Xuan baru saja menyadari bahwa gelombang energi spiritual miliknya tiba-tiba menghilang. Yun Xuan mendengar suara dari arah belakangnya. Yun Xuan berbalik ke belakang dan benar saja di sana ada Jiang bersama Seng Er yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Yun Xuan mengatakan bahwa dirinya sudah menduganya, pasti ulah anak nakal ini lagi. Jiang mengatakan paman Yun Xuan jangan lengah, lawan sangat kuat jadi Yun Xuan harus melakukan yang terbaik. Di dalam pertarungan Yun Xuan berpikir Jiang akan memanfaatkan segala situasi. Bagaimana dirinya bisa melupakan hal ini? Orang tua itu terus menyerang Yun Xuan menggunakan pukulan yang sangat cepat. Pada saat pertarungan berlangsung, Jiang memberikan semangat kepada paman berbaju biru dengan mengatakan, kau pasti bisa, jangan mempermalukan keluarga kerajaan. Jiang bersorak kegirangan karena melihat pertarungan mereka yang sengit. Pada saat Jiang sangat senang melihat mereka bertarung, tiba-tiba Yue mengangkat Jiang dari belakang. Yue mengatakan apa yang Jiang lakukan di sini. Apakah Jiang nanti akan menimbulkan masalah? Jiang dengan polosnya menanyakan apa yang Yue maksud. Dirinya tidak mengerti. Yue mengatakan bahwa Jiang adalah anak yang nakal, jadi dirinya akan mencubit separuh wajah Jiang sampai bengkak. Seng Er meminta agar Yue melepaskan Jiang. Setelah Yue melepaskan Jiang, Yue yang merasa kesal karena seorang pelayan berani melawan dirinya. Jadi Yue melepaskan energi spiritual yang berhasil membuat Seng Er terpental ke belakang, yang menyebabkan Seng Er terjatuh sampai menghantam lantai. Jiang yang melihat Seng Er diperlakukan seperti itu langsung marah. Jiang melepaskan pancaran energi spiritual dari tubuhnya yang membuat area di sekitarnya retak. Dengan amarah yang membara, Jiang mengatakan, beraninya kau menyerang pelayannya, memang kenapa jika kau adalah sang putri? Yue yang mendengar suara Jiang langsung berbalik ke belakang. Yue terkejut dikarenakan Jiang mengeluarkan avatarnya. Yun Xuan bersama orang tua itu berhenti bertarung karena melihat Jiang yang marah kepada sang putri. Jiang mengatakan keluarga kekaisaran benar-benar sombong dan kasar. Apa keluarga kekaisaran datang ke sekte Wuji ini untuk memaksakan dominasi? Kalian semua telah mengabaikan masternya dan menempatkannya di bawah dirimu sendiri. Apa ini ketulusanmu? Kaisar mencoba menjelaskan bahwa Yue telah dimanjakan oleh dirinya sejak masih muda.
Dia tidak bermaksud seperti itu. Jadi dirinya meminta Jiang agar secepatnya mengembalikan avatarnya. Yui mengatakan bukankah dirinya hanya melukai seorang pelayan? Bisakah dirinya membayar dengan beberapa pil nanti? Yui menambahkan bahwa kami membawa begitu banyak harta yang berharga. Kalian penuh dengan dosa, bukannya bersyukur. Bagaimana bisa kalian masih tetap sombong? Jiang mengatakan, apa kau pikir dirinya tidak tahu tentang hal-hal kotor kalian lakukan di bawah gunung? Jika masterku tidak mendengarkanmu, maka langkah selanjutnya adalah mengancamnya dengan bunga spirit. Mereka berdua terkejut karena Jiang tahu rencana mereka. Kaisar mengatakan, Master Sekte kecil, semuanya tidak seperti yang terlihat. Tolong dengarkan penjelasan dirinya. Tiba-tiba Yui mengatakan, memang kenapa? Meskipun mastermu mungkin berada di puncak Transition Stage, tapi nyawanya sudah ada di tangannya. Terlihat Yui mengeluarkan formasi iblis ganda. Jika dirinya hanya mengeluarkan lebih banyak kekuatan, maka semua kultivasinya akan hilang. Kaisar meminta Yui agar tidak menyebabkan masalah. Ini bukan waktunya bagimu untuk keras kepala. Kaisar meminta Yui menghentikannya dan cepat berikan benda itu kepadanya. Jiang dengan tegas mengatakan, jika kalian coba-coba maka ini akan menjadi tempat peristirahatanmu. Oke, sampai di sini aja videonya. Dikarenakan manhwa ini statusnya sudah selesai atau season 1 telah berakhir, jadi di video yang selanjutnya Mimin akan membahas manhwa baru lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan bye-bye.